Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan lagi yang ada di luar negeri dari mancanegara dan juga dari desa sampai ke kota ya. Alhamdulillah pagi-pagi ini kakek berada di Taman Bunga UGD ya. Di Taman Bunga UGD ya. Sambil menikmati keindahan-keindahan alam sekitar, dan juga sambil menunggu ya, saudara kita lagi dirawat. Jadi saudara kita lagi dirawat ya di UGD ini ya, di RSUD gitu mak, yang kakek maksud di RSUD Pelabuhan Ratu ini ya. Dan semoga kawan-kawan ya, teman-teman, kita kan punya saudara, kita punya uak, kita punya nenek, dan kita punya kakek ya, yang sekarang lagi dirawat di rumah sakit ya. Ya seperti di ini, seperti sekarang ini lagi saudara-saudara kita lagi dirawat di RSUD ya. Lagi dirawat di RSUD ya. Dia itu dan saudara kita ini membutuhkan doa ya. Mari kita sama-sama berdoa, mendoakan dengan ikhlas ya, karena dia itu semuanya ya, yang ada di RSUD ya, termasuk di UGD gitu kan, membutuhkan doa kita semua ya. Semoga teman-teman dan kawan-kawan ya pada ikhlas mendoakan ya, dan semoga teman-teman kita, saudara kita, nenek-nenek kita, kakek-kakek kita ya segera sembuh, dirawat di rumah sakitnya ya. Dan sekali lagi segera sembuh ya sakitnya, insya Allah. Kakek juga mendoakan dengan ikhlas ya, amin ya Allah ya rabbal alamin, segera sembuh. Nah, suasananya di taman UGD ini ya, yang kakek maksud di taman RSUD ini ya, suasananya seperti ini sekarang nih. Alhamdulillah ya, cuaca cerah dan pemandangannya juga indah gitu kan. Nah, mari kita kakek menunjukkan ya sekelilingnya. Jadi sekelilingnya di taman RSUD ini ya. Oke. Ini kan aman, tentram ya, adem lagi ya. Kok kenapa kakek pagi-pagi berada di Taman Bunga RSUD itu ya? Karena saudara kakek juga lagi sakit, lagi dirawat ya, lagi dirawat di rumah sakit tapi masih belum punya kamar ya, masih di UGD gitu kan, belum mempunyai kamar. Dan baru satu malam, kemarin malam datangnya jam 7 malam, sekarang udah jam 8 ya, belum dapat kamar ya, belum dapat kamar. Nah, sekarang ini alhamdulillah masih di UGD, tapi udah dirawat dengan baik ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya pada dokter dan suster ya, alhamdulillah. Memang udah dicek ya, karena dia itu mempunyai penyakit hernia gitu kan. Jadi mempunyai penyakit hernia itu, jadi intinya kita yang kakek maksud mempunyai penyakit hernia itu, jadi kan mau tidak mau kita kan harus dioperasi ya. Nah, dioperasi itu kan prosesnya lama gitu kan. Contoh soal ini kan baru malam datang nih,
ya. Yang pasien itu baru malam datang, jadi harus puasa dulu ya. Jadi enggak makan gitu kan. Kalau minum sih boleh, tidak masalah kalau minum, soalnya kalau minum kan cairan ya. Jadi hitung-hitung sama saja, sama di infus ya. Kalau minum tidak masalah, tapi kalau makan sangat-sangat tidak boleh ya. Soalnya kalau misalkan pasien mau dioperasi tidak diperbolehkan makan ya, harus puasa dulu ya. Alhamdulillah. Nah, kakek ini ya berada di taman ya, taman RSUD ini sambil ngopi ya, sambil ngopi. Tuh, jadi sambil ngopi dan nunggu waktu, karena ini kan baru jam 18 menit, jadi setengah 9 atau jam 9 dokter siap memeriksa pasien ya. Mari teman-teman ngopi ya. Jadi jangan sampai balelol ya. Jadi omongannya jangan sampai ngaco ya. Mari sama-sama ngopi. Oke. Ya. Biar cerah dan ceringas. Emang kaki ini sebetulnya belum tidur ya semalaman karena nunggu pasien ya. Jadi membantu nunggu pasien. Pasiennya itu saudara ya. Siapa sih kayak pasien itu? Pak Aan ya, Andi namanya. Ayo mari ngopi dulu ya, daripada kita kelenger ya, pusing, mendingan ngopi dulu ya. Teman-teman, pengen tahu ya, yang belum ngopi ayo ngopi, merapat sini ya, ngopi yuk, merapat sini. Nah, alhamdulillah ya. Jadi begini ya, kok si kakek selalu ada ya. Maksudnya kan baru kemarin di kebun ya. Baru kemarin kakek kan bikin konten di kebun cengkeh ya. Kok sekarang ada di Taman RSUD ya. Ada di Taman RSUD Pelabuhan Ratu ya. Kenapa? Nah itulah. Jadi sedikit walaupun sedikit ya, kaki ini harus memperjelaskan walaupun sepatah kata atau dua patah kata ya. Karena kenapa? Karena penonton ini aturan harus jelas ya. Jadi harus ada manfaatnya dan ada maknanya ya. Jadi apa artinya konten itu kan, segitu aja ya, mungkin memahami. Dan konten ini menjelaskan walaupun sepatah kata dan maupun sedikit ya. Jadi ceritanya kemarin gini ya. Jadi kemarin kan waktu bikin video ya, bikin konten di kebun cengkeh itu kan. Nah setelah pulang itu kan saya pulang sore banget ya. Pas ke rumah belum apa-apa, motor juga baru disendarin ya, motor juga udah ada kabar. Bahkan uak kita yang namanya Andi itu sakitnya parah katanya ya. Pas disuruh dijemput di saung kebun ya, alhamdulillah kemarin langsung menjemput ke saung kebun sama anak kita ya. Emang benar ya. Jadi Pak Andi ini dibawa pertama ke dokter setempat ya, yang di Terminal Cisolok Babakan ya, Pak Eden. Jadi Pak Eden itu nggak sanggup karena itu bukan jalurnya ya. Memang benar sih, soalnya ini kan hernia. Nah setelah itu Pak Andi suruh dilarikan ke puskesmas Cisolok ya. Ini dengerin teman-teman, coba dengerin dengan baik ya. Ini perjalanan ya. Pak Andi itu kemarin sekitar lewat maghrib ya. Awalnya kan dari kebun dibawa ke Pak Eden tidak sanggup, disuruh ke puskesmas Cisolok. Nah
Dari Puskesmas Cisolok, alhamdulillah ya, pertolongan pertama di Puskesmas Cisolok ya, dikasih obat dan dikasih penenang ya, dikasih penenang. Alhamdulillah nyampe dan proses berjalan, alhamdulillah proses berjalan dengan lancar. Nah setelah itu di Puskesmas Cisolok ya tidak sanggup katanya, soalnya ini emang harus dirawat ya. Karena kenapa? Ya karena penyakitnya begitu ya. Jadi tadi kan udah dijelasin. Jadi penyakitnya hernia, nggak mungkin kan kalau misalkan di Puskesmas Cisolok menangani gitu kan penyakit seperti ini. Jadi mau tidak mau ya, berjalannya dengan proses, alhamdulillah lancar ya. Ya terus begitu ya. Setelah proses beres di rumah sakit, di Puskesmas Cisolok ya, alhamdulillah langsung dibawa ke Pelabuhan Ratu ini ya, ke RSUD Pelabuhan Ratu ya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sekarang alhamdulillah sudah mendapatkan perawatan dengan baik ya, walaupun belum ada keputusan kapan mau dioperasi dan kapan mau ditanganinya. Tapi alhamdulillah UGD ini udah ngasih pertolongan ya kepada pasien. Alhamdulillah terima kasih banyak ya kepada pekerja ya di sini ya, sepertinya perawat gitu kan, intinya pertama yang perawat ya, alhamdulillah, dan melayani dengan baik ya, alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah sekarang udah mendapatkan perawatan dengan baik ya, walaupun Pak An ini belum mempunyai kamar ya, belum mendapatkan kamar ya. Tapi alhamdulillah sekarang disuruhnya kata dokter harus puasa dulu ya. Jadi dari mulai kemarin jam 7 nyampe sekarang jam 8 dia ya melaksanakan puasa. Karena sebabnya itu intinya puasa, kalau misalkan pasien mau dioperasi emang jelas harus puasa dulu ya. Jadi setidaknya puasa 3 hari ya. Setidaknya puasa 3 hari kalau mau pasien mau dioperasi, jadi setidaknya puasa 3 hari ya. Jadi alhamdulillah perawat itu udah ngasih saran dan udah ngasih tahu sedikit walaupun sedikit ya. Jadi setelah itu apabila misalkan operasi yang dilanjut, pas begitu dokter pasti nanya ini gimana, udah puasa? Ya udah. Nah nanti kan ketahuan. Jadi di laboratorium ketahuan ya, di lab laboratorium ya mungkin ketahuan orang ini mau dioperasi apakah memang jelas udah dikosongin isi perutnya, udah puasa. Nah nanti di laboratorium insya Allah nanti ketahuan ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah kembali lagi, alhamdulillah ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, dan semua itu kan namanya orang ya, dan kalian juga kan punya saudara ya, contohnya nih. Makanya kalau misalkan kita punya saudara, tolonglah bantu saling doa ya, karena kita juga mempunyai saudara ya. Nah saudara itu seperti Pandi ini gitu kan. Jadi dia sekarang bukan ya orang yang masuk di rumah sakit dan dirawat dengan benar-benar ditangani sama dokter. Jadi intinya bukan hanya harta dan benda ya, maaf ini konten. Jadi intinya bukan harta dengan benda ya, bukan uang ya, yang penting doa. Nah itulah, jadi pasien itu membutuhkan doa ya. Makanya tolong bantu ya rekan-rekan dan teman-teman, saudara-saudara kita, kakek-kakek kita, nenek-nenek kita yang sekarang dirawat di rumah sakit. Alhamdulillah ya, mari kita sama-sama berdoa, mendoakan segera sembuh ya. Karena kenapa? Karena keluarga besarnya sekarang lagi menunggu di rumah ya. Makanya tolong bantu doa ya dengan ikhlas ya. Tolong bantu doa dengan ikhlas dan setulus hati. Insya Allah 1 orang, 10 orang, 40 orang, 400 orang, 4000 orang satu kali mendoakan orang yang sakit, insya Allah diijabah doanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah segini aja dulu ya video kakek, nanti video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.